Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nisyamsyah. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan konsep diri. Yang pertama adalah pengertian konsep diri. Konsep diri adalah gabungan dari keyakinan yang dimiliki individu tentang diri sendiri yang meliputi karakteristik psikologis, sosial, emosional, aspirasi, dan juga prestasi. Yang kedua adalah perkembangan konsep diri. Konsep diri yang terbentuk pada manusia tidak diperoleh secara instan sepanjang hidup manusia. Konsep diri berasal dan berkembang sejalan pertumbuhannya, terutama akibat hubungannya dengan individu dan lingkungan sekitarnya. Baldwin dan Holmes juga mengatakan bahwa konsep diri adalah hasil belajar individu melalui hubungannya dengan orang lain. Yang dimaksud orang lain adalah, yang pertama adalah orang tua. Orang tua adalah kontak sosial yang paling awal yang dialami oleh seseorang dan yang paling kuat. Pengalaman dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsep diri yang terbentuk. Sikap atau respon orang tua dan lingkungan akan menjadi bahan informasi bagi remaja untuk menilai siapa dirinya. Oleh sebab itu, seringkali remaja-remaja yang tumbuh dan dibesarkan dalam pola asuh yang keliru dan negatif ataupun lingkungan yang kurang mendukung cenderung mempunyai konsep diri yang negatif. Yang kedua adalah kawan sebaya. Kawan sebaya menempati posisi kedua setelah orang tua dalam mempengaruhi konsep diri. Peran yang diukur dalam teman sekelompok sebaya sangat berpengaruh terhadap pandangan yang dimiliki individu terhadap individu itu sendiri. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat sangat mementingkan fakta-fakta terhadap seorang remaja seperti siapa bapaknya, ras, dan lain-lain. Sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap individu terhadap konsep diri yang dimiliki individu. Kemudian, Agori mengatakan bahwa perkembangan konsep diri dipengaruhi 4 faktor, yaitu yang pertama adalah reaksi dari orang lain. Colin membuktikan dengan mengamati pencerminan terhadap perilaku diri sendiri terhadap respon yang diberikan terhadap orang lain, maka individu dapat mempelajari dirinya sendiri. Orang-orang memiliki arti pada diri individu, significance other, sangat berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri. Yang kedua adalah perbandingan dirinya dengan orang lain. Konsep diri individu sangat tergantung kepada bagaimana cara individu membandingkan dirinya terhadap orang lain. Yang ketiga adalah peranan individu. Setiap individu memainkan peranan yang berbeda-beda dan pada setiap tersebut individu diharapkan akan melakukan perbuatan dengan cara tertentu pula. Harapan-harapan dan pengalaman yang berkaitan dengan peran yang berbeda-beda berpengaruh terhadap konsep diri seseorang. Yang keempat adalah identifikasi terhadap orang lain. Kalau seorang remaja mengagumi orang dewasa tersebut dengan cara meniru beberapa nilai, keyakinan, dan perbuatan, proses identifikasi tersebut menyebabkan individu merasakan bahwa dirinya telah memiliki beberapa sifat yang dikagumi. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri yaitu 1. Usia kematangan. Remaja yang matang lebih awal yang diperlakukan seperti orang hampir dewasa mengembangkan konsep diri yang menyenangkan sehingga dapat menyelesaikan diri dengan baik. Remaja yang matang terlambat yang diperlakukan seperti remaja-remaja merasa salah dimengerti dan bernasib kurang baik sehingga cenderung berperilaku kurang dapat menyesuaikan diri. Yang kedua adalah penampilan diri. Penampilan diri yang berbeda membuat remaja merasa rendah diri meskipun perbedaan yang menambah daya tarik fisik. Tiap cacat fisik merupakan sumber yang memalukan dan mengakibatkan perasaan rendah diri. Sebaliknya, daya tarik fisik dapat menimbulkan penilaian yang menyenangkan tentang ciri kepribadian dan menambah dukungan sosial.
Yang ketiga adalah nama dan julukan. Remaja peka dan merasa malu bila teman-teman sekelompok menilai namanya buruk atau bila mereka memberi nama julukan, label yang bernada cemoohan. Yang keempat adalah teman-teman sebaya. Teman-teman sebaya mempengaruhi pola kepribadian remaja dalam dua cara. Pertama, konsep diri remaja merupakan cerminan dari anggapan tentang konsep teman-teman tentang dirinya. Dan kedua, ia berada dalam tekanan untuk mengembangkan ciri-ciri kepribadian yang diakui oleh kelompok. Yang kelima adalah kreativitas. Remaja yang di masa remaja didorong agar kreatif dalam bermain dan dalam tugas-tugas akademis, mengembangkan perasaan individualitas dan identitas yang memberi pengaruh yang baik pada konsep dirinya. Sebaliknya, remaja yang sejak awal masa remaja didorong untuk mengikuti pola yang sudah diakui akan kurang mempunyai perasaan identitas dan individualitas. Yang keenam adalah cita-cita. Bila remaja mempunyai cita-cita yang tidak realistik, ia akan mengalami kegagalan. Hal ini akan menimbulkan perasaan tidak mampu dan reaksi-reaksi bertahan di mana ia menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Yang keempat adalah aspek-aspek konsep diri. William Fitz membagi konsep diri dalam dua dimensi pokok, yaitu sebagai berikut. A. Dimensi internal. Dimensi internal atau yang disebut juga kerangka acuan internal frame of reference adalah penilaian yang dilakukan individu, yakni penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri, berdasarkan dunia di dalam dirinya. Dimensi ini terdiri dari tiga bentuk. Yang pertama, diri identitas, identitas. Bagian diri ini merupakan aspek yang paling mendasar pada konsep diri dan mengacu pada pertanyaan, siapakah saya? Dan pertanyaan tersebut tercakup label-label dan simbol-simbol yang diberikan pada diri oleh individu-individu yang bersangkutan untuk menggambarkan dirinya dan membangun identitasnya. Misalnya saya X. Kemudian dengan bertambahnya usia dan interaksi dengan lingkungannya, pengetahuan individu tentang dirinya juga bertambah, sehingga ia dapat melengkapi keterangan tentang dirinya dengan hal-hal yang lebih kompleks seperti saya pintar tetapi tidak terlalu gemuk dan sebagainya. Yang kedua adalah diri perilaku behavioral self. Diri pelaku merupakan persepsi individu tentang tingkah lakunya yang berisikan segala kesadaran mengenai apa yang dilakukan oleh diri. Selain itu, bagian ini berkaitan erat dengan diri identitas. Diri yang kuat akan menunjukkan adanya keserasian antara identitas dan diri pelakunya sehingga dapat mengenali dan menerima baik diri sebagai identitas maupun diri sebagai pelaku. Yang ketiga adalah diri penerimaan atau penilai, judging self. Diri penilai berfungsi sebagai pengamat, penentu standar, dan evaluator. Kedudukannya adalah sebagai perantara mediator antara diri identitas dan diri pelaku. Manusia cenderung memberikan penilaian terhadap apa yang dipersepsikannya. Oleh karena itu, label-label yang dikenal pada dirinya bukanlah semata-mata menggambarkan dirinya, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai. Yang B adalah dimensi eksternal. Pada dimensi eksternal, individu menilai dirinya melalui hubungan dan aktivitas sosialnya. Nilai-nilai yang dianutnya serta hal-hal lain di luar dirinya, dimensi ini merupakan suatu hal yang luas. Misalnya diri yang berkaitan dengan sekolah, organisasi, agama, dan sebagainya. Dimensi ini juga dibedakan atas 5 bentuk, yaitu yang pertama diri fisik, physical self. Diri fisik menyangkut persepsi seseorang terhadap keadaan dirinya secara fisik. Dalam hal ini terlihat persepsi seseorang mengenai kesehatan dirinya, penampilan dirinya, seperti cantik, jelek, menarik, dan tidak menarik, atau keadaan tubuhnya seperti tinggi, pendek, gemuk, atau kurus. Yang kedua adalah diri etik, moral ethical self. Bagian ini merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya, dilihat dari standar pertimbangan nilai moral dan etika. Maka ini menyangkut persepsi seseorang mengenai hubungan dengan Tuhan. Keputusan seseorang kan kehidupan keagamaannya dan nilai-nilai moral yang dipegangnya meliputi batasan baik dan buruk. Yang ketiga adalah diri pribadi, personal self. Diri pribadi merupakan perasaan atau persepsi seseorang tentang keadaan pribadinya. Hal ini tidak dipengaruhi oleh kondisi fisik atau hubungan dengan orang lain, tetapi dipengaruhi oleh sejauh mana individu merasa puas terhadap pribadinya atau sejauh mana ia merasa dirinya sebagai pribadi yang tepat. Yang
keempat adalah diri keluarga, family self. Diri keluarga menunjukkan perasaan dan harga diri seseorang dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga. Bagian ini menunjukkan seberapa jauh seseorang merasa kuat terhadap dirinya sebagai anggota keluarga, serta terhadap peran maupun fungsi yang dijalankan sebagai anggota dari suatu keluarga. Yang kelima adalah diri sosial, social self. Bagian ini merupakan penilaian individu terhadap interaksi dirinya dengan orang lain maupun lingkungan di sekitarnya. Pembentukan penilaian individu terhadap bagian-bagian dirinya dalam dimensi eksternal ini dapat dipengaruhi oleh penilaian dan interaksi dengan orang lain. Selanjutnya yang kelima adalah jenis-jenis konsep diri. Jenis-jenis konsep diri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama konsep diri positif. Konsep diri positif menunjukkan adanya penerimaan diri di mana individu dengan konsep diri positif mengenal dirinya dengan baik sekali. Orang dengan konsep diri positif ditandai dengan 5 hal, yaitu yang pertama, yakin dengan kemampuannya dalam mengatasi masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Yang keempat, menyadari bahwa setiap orang memiliki berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Yang kelima, mampu memperbaiki dirinya sendiri karena ia sanggup. Yang B atau yang kedua, konsep diri negatif. Solon dan Althusser membagi konsep diri negatif menjadi dua tipe, yaitu satu, pandangan individu tentang dirinya sendiri benar-benar tidak teratur, tidak memiliki perasaan, kestabilan, dan keutuhan diri. Yang kedua, individu tersebut benar-benar tidak tahu siapa dirinya, kekuatan dan kelemahannya, atau yang dihargai dalam kehidupannya. Orang dengan konsep diri negatif ditandai dengan 5 hal pula, yaitu satu, peka terhadap kritik. Dalam arti orang tersebut tidak tahan terhadap kritik yang diterimanya dan mudah marah. Yang kedua, responsif terhadap pujian. Semua embel-embel yang menunjang harga diri menjadi pusat perhatiannya. Yang ketiga, bersikap hiperkritis. Artinya, selalu mengeluh, mencela, dan meremehkan apapun dan siapapun. Tidak mampu memberi penghargaan pada kelebihan orang lain. Yang keempat, merasa tidak disenangi dan tidak diperhatikan. Orang lain adalah musuh. Yang kelima adalah bersikap pesimis terhadap kompetensi, enggan bersaing, dan merasa tidak berdaya jika berkompetisi dengan orang lain. Yang terakhir adalah konsep diri menurut pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, konsep diri disebut juga dengan al-musawir, menjelaskan bahwa zat pada diri manusia telah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikannya konsep diri yang sempurna dan sesuatu yang telah menciptakan zat yang dibentuk dalam diri manusia. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasad jasada. Barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya, dan barang siapa yang mengenal Tuhannya maka binasalah fana dirinya. Sebagaimana sabda Nabi yang saya paparkan tadi, pertama yang harus dikenal seorang muslim adalah Allah. Jika seorang muslim mengenal Allah dengan baik, maka kita juga akan memiliki kepribadian yang baik. Dengan mengenal Allah, seorang muslim dapat mengetahui perintah dan larangannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang konsep diri. Terima kasih banyak atas atensi kalian, atas penghargaan kalian mendengarkan video ini, menonton video ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan menambah wawasan kalian dan menambah wawasan bagi diri saya sendiri juga. Bila ada kritik, saran dapat dipaparkan melalui komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe tentunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.